apa yang akan kita rencanakan? Tetapi kalau flat 2% terus begitu itu tanda-tanda ada masalah di dalam manajemen. Kalau seandainya suatu ketika dia macet ya udah putihkan aja begitu. Bukan begitu, macet kan ada sebabnya. Kekuatan ekosistem ekonomi justru terbangun di sini. Kami punya 25 orang yang itu bisa menggantikan saya ke depan. Jumpa lagi hari ini kita dengan BMT Pastabik di Pati. Dan tahun lalu kita berbicara mengenai bagaimana BMT ini tumbuh, membangun kepercayaan anggotanya, kemudian maknya lebih dikenal sebagai koperasi yang mengedepankan dakwah. Hari ini BMT Pastabik sedang merencanakan The Bright Future untuk tahun 2045, yaitu Pastabik Emas. Kita ketemu lagi Pak Ridwan, salah seorang inisiator dari Pastabik Pati, dan kita ingin dengarkan kembali dengan Pak Ridwan dari tahun 2025 sekarang ke depan, apa yang akan kita rencanakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pastabik mempunyai core value lembaga dakwah berbasis syariah yang memberi solusi kepada masyarakat. Kalimatnya bukan umat, tapi masyarakat. Diksi yang dipilih teman-teman masyarakat itu adalah rahmatan lil alamin kepada siapa saja. Karena pada hakikatnya syariah ini tidak hanya untuk golongan tertentu. Itu poin pertama. Nah, tentu kemudian anak-anak muda generasi penerus ini mencoba untuk menerjemahkan sampai dengan tahun 2045 Pastabik Emas itu dengan tema yang bernarasi menggerakkan. Setiap tahun, setiap berapa periode itu ada tema. Nah, kali ini ada tema menarik, yakni Unity of Goodness and Happiness. Nah, kebaikan ini harus kita kemas dengan sebaik-baiknya. Maka ada 3 hal tentang kebaikan yang itu kita syukuri akan berdampak kepada kebahagiaan masyarakat. Satu adalah kesejahteraan bersama. Dari sisi angka, 49.188 anggota, itu omset yang berputar adalah sekitar 45 miliar. Tetapi setahun itu ada gerakan Baitul Mal yang menghimpun sampai 6 miliar. Dan penerima manfaatnya adalah 2.400. Kalau kita hitung dengan total anggota, 42% itu telah menjadi penerima manfaat. Cukup menarik, Bang. Iya. Kalau masyarakat itu kok saling memberi manfaat, saya kira ini kekuatan masyarakat yang ekosistem yang terbangun dengan kokoh. Itu poin pertama. Poin kedua, mengelola usaha dengan berbadan hukum apa saja. Apakah itu koperasi, apakah itu yayasan, apakah itu PT. Manajemennya harus berbasis sehat. Karena lembaga masyarakat yang sehat itu yang akan bisa mampu memberikan solusi, memberikan manfaat kepada masyarakat. Kalau lembaganya saja kropos, tidak sehat, ini tentu kemampuan lembaga masyarakat ini tidak bisa maksimal. Pak, tadi kan ada penerimaan manfaat dari zakat, Pak, ya? Zakat, infak, wakaf. Iya, kan itu digulirkan kepada anggota-anggota yang membutuhkan. Itu bagaimana, Pak, mekanismenya? Masih pola bagi hasil kah? Atau mereka tanpa bagi hasil? Jadi simpanan
yang masuk ke koperasi syariah ini berbasis bagi hasil, berbasis mudharabah. Kalau berbasis mudharabah itu resikonya sangat stabil, karena bila pendapatannya banyak, ya akan berbagi banyak. Bila sedikit, akan berbagi sedikit. Ada survei yang menarik itu, masyarakat menilai apabila ada lembaga keuangan, termasuk koperasi, itu setiap bulan naik turun, berarti ini sungguh-sungguh bagi hasil. Tetapi kalau flat 2% terus begitu, itu tanda-tanda ada masalah di dalam manajemen. Begitu Pak Ustadz. Nah, dari bagi hasil itu, kemudian kita tambahkan satu item, bahwa bagi hasil berapapun akan mengeluarkan dana infak 2,5%. Dan itu sistemik. Dan saya kira tanpa proposal, tanpa apa-apa itu dana itu sudah bisa mengalir. Nah, dari situlah kelebihannya dana ini masuk, kemudian dana ini terhimpun secara sistemik, kemudian kita salurkan. Dalam menyalurkan ini memang ada yang bersifat charity, ada yang bersifat langsung habis. Itu juga tetap disalurkan kepada masyarakat yang memang sudah tidak bisa produktif. Nah, bagi anggota yang produktif justru didampingi, diberi modal untuk tumbuh. Begitu mekanismenya. Sehingga 20.000 lebih penerima manfaat, ya ada yang miskin, tasarruf langsung habis, selesai. Tetapi ada yang bersifat bergulir, artinya disalurkan, dia tumbuh, pokoknya dikembalikan lagi, dimanfaatkan oleh anggota yang lain. Ini juga cukup menarik. Cukup menarik. Kalau konsep Juragan Mulia itu ada di mana? Juragan Mulia ada di pemberdayaan. Jadi begini intinya. Itu bukan pemodal besar ya di modal, tapi pemberdayaan. Jadi kalau ukurannya 10 juta. Maksudnya begini, kalau ada tukang bakso yang dulu hanya punya aset 1 juta, didampingilah pakai dana zakat, didampingi manajemennya. Kemudian kan tumbuh nih 5 juta, 6 juta. Kalau kita anggap mereka sudah punya aset 10 juta, kita anggap sudah mampu. Dia yang akan ganti bersedekah kepada fakir miskin yang lain. Nah, yang sudah punya aset 10 juta lebih itu akan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tanwil. Berapapun yang dibutuhkan, tergantung kepada kebutuhan usahanya. Mau 15 juta kah, mau 20 juta itu akan tumbuh. Inilah yang disebut Juragan Mulya itu membantu anggota untuk usahanya progresif. Orang usaha progresif kan tidak harus dimulai dari besar, tapi justru dimulai dari kecil. Kalau ini kita perbanyak, maka begitu. Contoh nyata, misalnya dalam ketahanan pangan, petani yang tidak punya sawah, modal sawah, kan otomatis dia tidak mungkin bisa bertani. Dia hanya menjadi kuli tani. Tapi dengan program Juragan Mulya ini, mereka disewakan dari dana Baitul Mal. Mereka mengerjakan, mereka ada biaya operasional, dan hasilnya kita beli dengan harga lebih. Pada suatu saat kalau asetnya sudah punya 10 juta, dia sudah bisa nyewa 1 hektar. Misalnya saja setengah hektar lah, karena kira-kira 1 hektar itu sekitar di padi ya, sekitar 20 juta. Sehingga kalau dia sudah bisa nyewa sendiri, yang asalnya disewakan oleh dana sosial, sekarang dia sudah tumbuh. Jadi konsep Juragan Mulia itu pemberdayaan. Kalau seandainya suatu ketika dia macet, ya udah putihkan aja begitu. Bukan begitu. Macet kan ada sebabnya. Iya. Justru tidak dibiarkan begitu saja.
Ada pendampingan. Ya, ada pendampingan, ada solusi. Ah. Karena yang namanya bangkrut kan tidak semua orang bangkrut, semua kegiatan bangkrut. Nah justru itulah kita coba, diskusi hari ini tadi diskusinya rata-rata petani, peternak kita itu tidak tahu HPP. Iya, betul. Nah, itu contoh rasio itu saja. Ketika tidak tahu HPP, dia tidak memahami biaya operasional untuk tahun kedua. Apakah pokoknya yang dijadikan operasional? Bangun tidur jam 5 ke sawah, dia nggak hitung HPP ya? Dianggap kerja hari ya? Itu begitu. Pola ekonomi subsisten. Yes. Kekuatan ekosistem ekonomi justru terbangun di sini. Antara anggota yang menyimpan dan menyalurkan zakat infaknya dengan penerima manfaat. Dan itu dalam satu manajemen. Tentu kedua-duanya sepakat untuk progresif. Yang miskin juga pengen kaya, yang sudah kaya ya kepengen kaya lagi. Nah, kalau itu dipertemukan dalam satu wadah koperasi syariah, tentu ini sesuatu ekosistem yang terbangun dengan baik dan secara kokoh. Pak Ridwan, ini kan Anda bangun hampir lebih dari 25 tahun ya? Yes. Sejak tahun 98, sekarang sudah 2025. Artinya satu generasi sudah berjalan. Yes. Kalau ukuran generasi 25 tahun berarti ada generasi kedua. Gitu. Dan akan menuju kepada 2045 yang tahun lalu Pastabik menekankan sebagai tahun Pastabik Emas. Bagaimana dengan kaderisasi, Pak? Kaderisasi setelah menghitung masa depan, Pastabik harus membuat piramida estafet. Piramida estafet itu logikanya adalah bila ada 200, setidaknya 10% itu adalah orang-orang hebat dan itu adalah pengelola tahun depan. Maka Pastabik yang usianya sudah di atas 25 tahun ini mencoba untuk kaderisasi dua hal. Satu yang namanya ngopi leader. Kami punya 25 orang yang itu bisa menggantikan saya ke depan. Stok tahun depan, 5 tahun lagi itu sudah ada stok dan itu kita investasi. Investasinya dalam bentuk pengokohan value serta kompetensi tertentu. Nah, yang kedua, memang yang agak panjang lagi, kita investasi dengan beasiswa flash, Pastabik Leadership Solar Cell. Flash itu artinya bahwa dia belum jadi karyawan, belum jadi manajer, tetapi kita prospek jadi manajer. Ini terinspirasi begini. Seorang manajer di sebuah usaha itu kan rekrutmennya kan dari marketing dan sebagainya. Nah, bagaimana rekrutmen itu sudah kita mulai sejak beasiswa. Beasiswa itu kita biayai untuk menjadi penerus kita. Langsung kita sebagai bibit ya? Sebagai bibit. Contoh tahun 2013 ketika Pastabik memberanikan bahwa DPS itu tidak hanya sekedar tokoh, tetapi memang orang yang expert, masih muda begitu. Akhirnya saat itu kita membiayai beasiswa untuk DPS dengan level minimal S1 itu 2 tahun. 2013 Pastabik sudah memetik, sudah mulai ada lulusan yang kita siapkan untuk pengganti para kiai-kiai, bapak-bapak sepuh-sepuh itu yang hanya nama tetapi tidak sempat D2D. Nah, sekarang menjadi sempat D2D. Sudah organik sekarang. Sudah organik. Pastabik dengan jumlah karyawan 200-an lebih itu sudah punya DPS 4 kader. Dan itu investasi. Umumnya DPS itu kan Pak sering cabutan, kemudian dikasih honornya
mingguan atau bulanan 2-3 kali hadir gitu. Kalau di Anda ini sudah Setiap hari. Sudah bagian ya, Ya, day to day ada di kantor ya. Day to day. Dan levelnya bukan level setara dengan AO atau marketing. Levelnya level setara dengan manajer. Kalau karyawan umum itu kan UMR dulu, 2 kali UMR begitu. Ini sudah di atas itu. Ya, levelnya level ahlul ahli wal akdi. Iya. Ahlul ahli wal akdi. Iya. Tapi saya dengar katanya juga para bibit-bibit keren ini juga bukan harus ada semacam satu kompetisi di Pastabik yang mengharuskan mereka tamat 1 juz atau juz amma mesti selesai. Bagaimana ceritanya kayak itu? Itu basic dasar. Nah, Basic dasar itu begini. Kalau ada SDM mempunyai hafalan Al-Quran, itu kualitasnya tentu berbeda dengan yang tidak hafal. Yang kedua, kalau dia kembangkan belajar Al-Quran, maka inovasi-inovasinya bersumber dari Al-Quran. Nah, ini juga menjaga agar tidak terjadi fraud karena bisnis dikembangkan. Itu membutuhkan inovasi. Nah, kalau sumber inovasinya jadi terganggu oleh setan, maka terjadilah fraud. Nah, kita berikhtiar inovasinya itu bersumber dari kebaikan yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah itu menjamin ke depan menjadi orang-orang yang berinovasi, tetapi di garis yang lurus. Begitu, Pak. Artinya pondasi moralnya itu dari 4 goodness ya kalau nggak salah ya. Yes. Yang terakhir itu seperti kata Rasulullah mencari jodoh kali ya. Yang pertama pasti cantiknya lah ya. Walaupun agak faktor keempat, tapi keempatnya harus nomor 1. Ya. Nomor 1. Iya. Pak Ridwan, menjelang tahun 2045, apa 3 hal penting yang Anda wasiatkan kepada BMT ini? Yang pertama, kekuatan ekosistem masyarakat yang kokoh, trust kepada koperasi itu sesuatu yang luar biasa. Dia akan menjaga, membela, memperjuangkan. Ini adalah masyarakat. Yang kedua, sistem manajemen. Sistem manajemen itu harus kuat. Setidak-tidaknya salah satu komponen yang dinilai oleh kementerian harus sehat. Maka lembaga apa saja yang dikembangkan Pastabik, kalau sudah sehat, mau kemana saja insya Allah bisa tersenyum dan bisa melangkah. Yang ketiga adalah investasi SDM masa depan. Maka investasi anak-anak milenial, investasi untuk solusi berbagai hal. Misalnya saja generasi saya teknologi itu tidak begitu dominan, tapi anak muda sekarang dominan. Maka harus ada investasi anak-anak muda yang menguasai pada urusan teknologi. Nah, semakin banyaknya disiplin atau kompetensi yang dibutuhkan masyarakat, itulah kita investasi. Mungkin filosofinya seperti menanam kelapa. Tidak harus besok pagi bisa memetik, tapi kelapa itu harus dirawat, dikasih pupuk sampai kemudian bisa memetik. Bahkan yang menanam bisa saja sudah meninggal tetapi belum bisa memetik. Nah, Pastabik mencoba begitu. Barangkali para pendiri sudah tidak ada, tetapi Pastabik harus tetap progresif perkembangannya. 3 hal itu, Bang. Pak Ridwan, terima kasih sudah ngobrol lagi. Mudah-mudahan tahun depan kita bicara yang Indonesia Emas yang lebih gebiar ya. Oke, makasih. Insya Allah. Ya. Yes.